Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran Siti Muntafiah. Hakikat dan karakteristik humas. 1. Definisi humas. Frank Jeffkins mengatakan bahwa humas adalah segala bentuk dari komunikasi terencana antara suatu organisasi dengan pihak lain yang bertujuan untuk meraih tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kesepahaman yang menguntungkan kedua belah pihak. 2. Karakteristik humas. Terdapat 4 karakteristik atau ciri utama humas, yaitu sebagai berikut. A. Adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. B. Bersifat terencana. C. Berorientasi pada organisasi atau lembaga. D. Sasarannya adalah publik. Konsep humas. 1. Latar belakang konsep humas. A. Konsep tradisional tertutup. B. Konsep tradisional terbatas. C. Konsep tradisional eksternal. D. Konsep modern terbuka. E. Konsep modern tersebar luas. F. Konsep modern internal dan eksternal. 2. Tujuan humas. A. Terpelihara dan terbentuknya saling komunikasi atau aspek kognisi. B. Menjaga dan membentuk saling percaya atau aspek afektif. C. Memelihara dan menciptakan kerjasama atau aspek psikomotoris. 3. Tugas dan fungsi humas. A. Tugas humas menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan perilaku publik, mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik, mengevaluasi program-program organisasi atau lembaga, khususnya yang berkaitan dengan publik. B. Fungsi humas. Adapun beberapa fungsi humas adalah sebagai berikut. 1. Fungsi utama humas. 2. Fungsi humas menurut Janalis Janait. 3. Fungsi humas menurut IPRA. 4. Fungsi humas menurut Canfield. 5. Fungsi humas menurut Edward L. Bernaus. 6. Fungsi humas sebagai fungsi manajemen. 7. Fungsi humas menurut Philip Castley. 4. Peran humas. Peranan humas dapat digolongkan menjadi 4 peran, yaitu sebagai berikut. A. Expert pre-cyber communication. B. Problem solving process facilitator. C. Communication facilitator. D. Technician communication. Sejarah perkembangan humas. Berdasarkan situs-situs yang ditemukan oleh para arkeologis di Irak pada abad 18, tampak bahwa usaha melakukan hal tersebut sudah ada. Pada masa Yunani dan di abad pertengahan masa kejayaan Romawi, ide mengenai opini publik sudah muncul. Hal ini tampak pada slogan Vox Populi, Vox Dei, atau The voice of the people is the voice of God. Public relation sudah mulai digunakan berabad-abad lalu di Inggris. Pada perkembangannya, konsep public relation di Amerika dimulai sekitar tahun 1900-an yang dipelopori oleh Ivy dengan The Declaration of Principles. Ivy dianggap sebagai bapak humas atau the father of public relation karena deklarasi asasnya tersebut. Namun, sebenarnya konsep public relation di Amerika sudah ada sejak tahun 1850. Perkembangan humas sebagai ilmu. Humas mulai dianggap sebagai disiplin ilmu akibat deklarasi yang dilontarkan oleh Ivy yang pada tahun 1906 berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat. Atas upayanya tersebut, dia diangkat menjadi the father of public relation. Berikut ini adalah gambaran kronologis humas di dunia. 1865 sampai 1900, publik masih dianggap tidak mengerti apa-apa.
1900 sampai 1918, publik diberi informasi dan dilayani. 1918 sampai 1945, publik diberi pendidikan dan dihargai. 1925, di New York, humas mulai mendapat pengakuan sehingga terdapat pendidikan humas yang bersifat resmi. 1928, di Belanda, humas memasuki pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib. Di samping itu banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu. 1945 sampai 1968, publik mulai terbuka dan banyak mengetahui tentang pentingnya humas. 1968, aktivitas humas di Belanda mulai berkembang pesat. 1968 sampai 1979, humas mulai dikembangkan secara interdisipliner. 1979 sampai 1990, memasuki era globalisasi, profesional humas semakin banyak dibutuhkan. 1990 sampai sekarang, masa ini ditandai dengan perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang, sikap, dan pola perilaku secara nasional atau internasional. Ruang lingkup kehumasan. 1. Internal Public Relation atau hubungan publik internal. Hubungan publik internal adalah hubungan orang-orang yang merupakan bagian dari suatu instansi atau perusahaan tertentu. Ruang lingkupnya adalah sebagai berikut. A. Employee relation atau hubungan dengan para pekerja. B. Stockholder relation atau hubungan dengan para pemegang saham. C. Labor relation atau hubungan dengan para buruh. D. Manager relation atau hubungan dengan para manajer. E. Human relation atau hubungan sesama manusia. 2. External public relation atau hubungan publik eksternal. Hubungan publik eksternal adalah tugas seorang humas dalam menjaga hubungan baik dengan pihak luar. Bentuk-bentuk hubungannya yaitu sebagai berikut. A. Press relation. B. Government relation. C. Community relation. D. Customer relation. E. Consumer relation.